Murid baru. Mereka kira aku siswa. Woi, pacar gue ketua geng di sekolah ini. Salim dulu. Bukannya nggak dibolehin pacarnya di SMA ini? Alah, berisik banget sih lau. Salim. Sebenarnya aku guru baru di sekolah ini, SMA Anjing. Tapi tadi seragamku kotor kena kopi. Ya ampun, guru baru. Maaf pak. Saya Tunggu sini bentar, saya tanggung jawab. Maaf, di koperasi cuma jual seragam siswa, bukan seragam guru. ya udah, nggak apa-apa saya pakai seragam siswa aja. Guru kita kemana ya? Bu Sri udah lama sakit, udah tua, makanya kelas ini sering kosong. Paling dia udah... Amin. Astagfirullah, nggak boleh loh. Doa jelek-jelek gitu. Enakan kelas kosong, Brat. Gue malas banget belajar. Enjoy. Keterlaluan. Bu Sri itu ibuku, dan aku gantiin dia. Lama banget lu culun. Sini kopi gue. Kamu nyuruh anak lain beli kopi? Kakimu kan sehat, bisa beli sendiri. Coba ulang. Coba ulang sekali lagi. Topan, dia itu diam dulu culun. Gue ini sabuk coklat karate. Ayo tanding. Mati! Belum apa-apa udah kalah. Pak, kok nggak ngaku aja sih kalau bapak itu guru? Saya pengen tahu tabiat asli mereka. Kamu udah sering dibully? Berani lo nyerang gue. Lu nggak tahu gue anak Pak Rehan kepala sekolah. Pembohong. Orang Parehan itu bapakku. Gue bakal pastiin. Lu bakal di DO di Semanjing. Udah, duduk ya bocah. Oke semua, buka halaman 78. Lu siapa nyuruh-nyuruh? Kayak guru aja. Bu Sri terakhir sampai halaman 77 kan? Iya. Terus kita harus nurutin lo gitu. Tumben kamu pintar. Ada beberapa alasan kalian harus nurut sama saya. Pertama, saya menggantikan ibu saya mengajar, yaitu Ibu Sri. Emangnya udah pintar? Bisa jadi guru? Kedua, saya memang guru. Guys, dia itu emang guru. Tapi aku numpain kopi ke bajunya. Makanya dia pakai baju siswa. Ketiga, saya anak kandung Pak Rehan, kepala sekolah di sini. Jadi, salam kenal semuanya. Nama saya Agus. Hadir, Pak. Perasaan kamu tadi nggak ada? Ya kan perasaan kamu doang. Temanku yang biasa Alpa tiba-tiba muncul dan menghilang begitu aja. Agus nggak masuk sekolah lagi, Pak. Agus tadinya selalu Alpa, soalnya dia jadi pemulung. Ini semua terjadi setelah ayahnya meninggal. Kirain kamu putus sekolah, terus mulung. Kalau yang lain tahu, gimana ya reaksinya? Mau kamu apa, Ruby? Biasa, bang tutup mulut. Ngasih aja nggak becus. Uangnya kemana? Apa jangan-jangan dia setan? Kalau setan, buat apa dia mulung? Ruby, kamu ngapain nyiram aku? Aku kan udah nyiram dia pakai air zam-zam. Kalau Agus setan harusnya kan dia kepanasan. Apa siapa ini? Kok aku ada dua? Jangan-jangan. Agus, kamu ngeliat Ruby nggak? Enggak, Pak. Aduh, geli. Agus, kamu kenapa, Nak? Aduh. Kamu pakai HP itu buat bikin proyeksi seolah kamu lagi ada di sekolah, kan? Iya, benar. Aku nemuin HP itu di tong sampah. Setelah tahu kegunaannya, aku manfaatin biar aku bisa tetap sekolah sambil mulung. Kalau nggak mulung, aku nggak ada uang buat beli kebutuhan adikku yang masih bayi. Ya udah deh, aku janji nggak akan ngasih tahu guru kalau kamu masih mulung. Tapi ada syaratnya. Aku setan. Ruby, nggak boleh begitu bercandanya. Setan! Guru ada foto kunci jawaban ujiannya. Iya, ini lagi foto. Bisa-bisanya HP itu malah dipakai buat ngerjain guru. Bubur tuh enaknya diaduk. Ya apaan sih, Yang? Bubur tuh enaknya nggak diaduk. Tunggu, kamu tim bubur nggak diaduk? Jangan bilang kamu tim bubur diaduk. Kita putus! Aduh, masalah nih. Sejak itu, mereka jadi marahan. Kok lo diemin sih? Udahlah, biarin aja. Bahkan saat aku bujuk mereka supaya balikan, jawabannya malah, lo gak mau balikan sama dia. Kalian udah mau nikah. Enggak, mending Kita nggak usah nikah. Aduh, masa perkara bubur aja jadi gini sih? Gimana ya cara akurin mereka?
Aku ada ide. Ya apaan sih, masa gue duduk sama dia? Tahu nih, lu kira gue sudi duduk sama tim bubur diaduk? Udah diem. Aku punya challenge buat kalian. Apa nih? Kok gue dikasih bubur yang gak diaduk? Ih, apaan nih? Kok gue bubur diaduk? Jijai. Ini dia challenge-nya. Yang suka sama style bubur yang kalian benci, dia berhak nentuin hubungannya. Dan siapa yang kalah harus pasrah. Oke, siapa takut? Akhirnya mereka nerima challenge-nya. Dan hasilnya, Ternyata enak juga ya bubur gak diaduk. Bubur diaduk enak juga ya, nggak kayak ii kucing yang dibilang. gimana? Sama-sama enak kan? Iya. Gimana? Jadi bisa kan balikan? Maafin aku ya, mau nggak kita balikan sesama pecinta bubur? Boleh kok. Aku suka kok bubur yang gak diaduk, walaupun gak seenak bubur yang diaduk sih. Enakan bubur nggak diaduk lah. Enakan bubur diaduk lah. Masa kamu suka yang gak diaduk sih? Ya nggak diaduk lah. Aneh banget. Aduh, dasar pasangan abnormal. Aku pura-pura nelpon ibu biar adik nurut. Bu, adek nggak mau nurutin kakak nih. Katanya, Enggak kok Bu, adek nurut. Kak, please jangan laporin ibu Kak. Adek beli es krim sekarang ya. rencanaku berhasil. Belum lama ini ibuku harus dinas keluar kota. Selama ibu nggak ada, Ade nurut ya sama kakak. Kalau kamu nggak nurut, ibu hukum pas pulang. Meskipun begitu, adikku nggak mau nurut juga. Adek, tadi kan kakak udah suruh beli galon. Kakak aja beli sendiri, di luar panas. Ya bu, ini nih bu, adek nggak mau disuruh beli galon. Nih, ibu mau ngomong sama kamu. Kamu tuh kalau kakak minta tolong nurut. Awas ya, ibu hukum kamu. Jangan Bu. Iya, adek nurut Bu. Dia nurut kalau aku nelpon ibu. Bisa nih aku manfaatin. Aku pacaran dulu ya Kak. Enak banget punya pacar. Ini nggak bisa dibiarin. Ya bu, apa? Adek nggak boleh pacaran sebelum ngepel seluruh rumah? Oke, adek ngepel rumah dulu, Bu. Maaf ya sayang, kita nggak jadi pacaran, aku nggak dibolehin keluar rumah. Oh yaudah deh, aku ke rumah kamu aja ya. Maaf ya, karena disuruh ibuku kita nggak jadi pacaran. Loh, bukannya ibu kamu lagi dinas keluar kota? Ibuku nelpon kakakku, terus kakakku nyuruh aku. Kenapa ibunya nggak langsung nelfon pacarku aja? Pasti ada yang nggak beres. Gara-gara kamu pacarku jadi nggak bisa kemana-mana. Kamu pacar adikku? Aku kasih tahu ya. Adikku itu kusuruh-suruh biar dia nggak main cewek. Mending kamu jadi pacarku aja. Aku setia dan bisa nurutin kemauan kamu. Mungkin aku turutin dulu maunya biar dia lengah. Aku mau jadi pacar kamu, asal kamu beliin aku sushi. Adek, ibu suruh beliin kakak sushi. Kalau enggak, kakak lapor ke ibu. Iya Kak, adek beli sushi sekarang. Dengan cuma pura-pura nelpon ibuku, aku bisa nyuruh adikku sepuasnya. Kamu tega ya nipu adik kamu? Aku bakal laporin ke tante kalau dia pulang. Laporan aja. Aku tinggal bilang sama ibuku kalau kamu sama adikku di kamar berduaan terus pintunya dikunci. Kita lihat, ibuku lebih percaya sama siapa? Percaya apa? Ibu, kok pulang cepat? Iya, ibu mau ngasih kejutan buat kalian. Ade mana? Ini Kak susinya. Ibu, kok udah pulang? Kamu ngapain beli sushi? Kata kakak ibu yang nyuruh lewat telepon. Telepon. Ibu nggak pernah nelfon kakak dari tadi? Tunggu, jangan-jangan kamu nipu adik kamu sendiri. Aduh, gimana nih? Kalian punya uang berapa untuk kerja di kantor ini? Di Konoha, mau kerja aja bayar dulu. Di PT Tikus Berdasi, kita kerja profesional. Dengan syarat harus bisa kerja 24 jam. Minimal menguasai 2 bahasa asing dan juga siap kerja di bawah tekanan. Hah? Serius Pak? Itu tuh persyaratan kerja atau wajib militer? Banyak amat. Oh, tenang, kalau kalian gak sanggup, ada cara pintasnya, yaitu dengan membayar biaya administrasi. Biaya lagi. Oh, tenang, uang kalian bakal dibalikin pas gajian pertama. Selamat ya, kalian lolos training. Akhirnya. Sekarang kita bahas kontrak. Gaji kalian
1 juta per bulan. Loh, di bawah UMR. Kok gaji nggak sesuai sama pemerintah sih? Ya, namanya juga awal karir. Dulu itu ada karyawan yang namanya Abi. Di sini dia kerja dari nol sampai sekarang sukses bikin perusahaan sendiri. Nikmati prosesnya dulu. Sakit-sakitan dulu, baru sukses. Ada yang nggak beres sama HRD di kantor ini. Aku mundur aja. Ini nggak benar. Masa gajinya di bawah UMR? Terus banyak biaya yang masuk akal sebelum masuk kerja. Ginilah kalau kerja di ekonomi. Udah, nih pakai uangku dulu aja. Gantinya nanti pas gajian. Cak, makasih ya. Aku nggak bakal pernah lupa sama kebaikan kamu. Banyak lulusan baru mau cari pengalaman kerja, tapi yang dicari minimal harus yang berpengalaman. Mana Ica? Dia lupa kalau hari ini masuk kerja. Dan harusnya langsung ketemu sama Bu Direktur. Nggak tahu saya, Pak. Caca juga ngasih kabar. Baik, kita mulai meetingnya. Ica! Betul, saya adalah Direktur PT Tikus Berdasi. Kok bisa? Saya nyamar jadi pelamar supaya tahu alasan kenapa kantor ini selalu kekurangan karyawan. Jawabannya ketemu. HRD memeras pelamar dengan biaya ilegal dan persyaratan yang gak masuk akal. Ini cuma administrasi, Bu. Kamu dipecat. Terus gimana nasib aku? Kamu satu-satunya yang berani nolak sistem kotor. Mulai hari ini kamu HRD baru dengan gaji yang layak. Makasih banyak, Bu! Makasih! Banyak, Bu. HRD itu tugasnya bangun perusahaan, bukan cari untung untuk kantong pribadi.